Jadi itulah yang membuat saya terinspirasi untuk mau mengikutinya. Ayo, kata Pak Samsur Rahim. Justru itu saya memasukinya. Alhamdulillah setelah saya mendapatkan jadi murid Bapak, saya merasakan ketenangan dan saya tidak mau mencari-cari lagi. Yang akan saya tanyakan di sini kepada Bapak, bolehkah kita menilai seseorang itu tersesat atau tidak di jalan Allah? Demikianlah pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam hidup ini tidak ada salah benar. Karena salah benar itu pasti berasal dari pikiran kita yang terbatas. Dalam hidup ini yang ada adalah kebenaran. Dan kebenaran itu segala sesuatu yang terjadi karena Allah ridho. Oleh karena itu, saya tidak akan menilai siapa salah, siapa benar. Karena orang yang kita sebut salah pun sebetulnya mungkin tidak salah. Cuma dia belum benar. Semua sedang berproses dalam ruang dan waktunya masing-masing. Oleh karena itu, sekali lagi saya sebelum menjawab pertanyaan ini, ya, pertanyaan Bundo Mel, saya tekankan lagi, dalam perjalanan spiritual, sekali lagi, tidak ada salah benar. Tidak ada orang yang salah. Ya, yang ada adalah orang yang sedang berproses menuju benar. Dan semua berproses secara alami dalam ruang dan waktunya masing-masing. Oleh karena itu, ya, hati-hati untuk tidak menyebut nama dan identitas siapapun dalam perjalanan spiritual kita. Karena semua orang yang kita sebut dan pernah dipertemukan Allah, itu menjadi jalan untuk mendapatkan sesuatu yang kita cari. Itu sebabnya biasanya ada sebuah kebiasaan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kebiasaan itu begini. Ketika kita mendapatkan yang baru, kemudian biasanya kita suka melupakan yang lama. Padahal yang lama itu merupakan jalan untuk mendapatkan yang baru. Oleh karena itu, tolong dipahami dalam hidup kita tidak ada benar salah. Karena kalau kita euforia untuk terjebak pada benar salah, lalu kita juga akan terjebak pada keberpihakan. Lalu kita tidak akan pernah menjadi umat yang pertengahan. Sedangkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, tugas kita harus menjadi umat yang pertengahan. Sekali lagi, ya, kita dalam belajar mungkin pernah bertemu dengan si A, bertemu dengan si B, si C, dan lain-lain. Itu semua adalah berkah. Karena tidak mungkin ada sejarah masa lalu yang harus kita potong. Kita bisa bertemu dengan siapa saja, pasti dengan izin Allah. Dan hebatnya Allah, ketika kita masih perlu belajar tentang ilmu tajwid, akan bertemulah dengan orang-orang yang mengajarkan tajwid. Kalau kita ingin belajar ilmu tentang tilawah, akan bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan tilawah. Begitu kebutuhan kita meningkat lebih tinggi lagi, kita akan dipertemukan dengan orang yang lebih tinggi lagi. Itulah hebatnya Allah. Makanya Allah itu selalu mengerti segala kebutuhan kita. Kalau kita masih butuhnya menjalankan thariqah, kita harus membaca la ilaha illallah sekian kali, itu juga tidak salah. Biarkan saja semuanya berjalan apa adanya. Makanya yang sering salah itu adalah pikiran kita yang menilai salah. Jadi itu biarkan semuanya mengalir apa adanya. Sehingga kita tidak terjebak pada proses penghakiman. Nah itu sebabnya, ya, tadi Bundo Mel mengemukakan sebuah pertanyaan yang bagus. Karena dalam hidup kita biasanya sering terjebak pada kebiasaan menilai. Dan pertanyaannya tadi luar biasa. Siapakah sesungguhnya yang berhak untuk menilai seseorang itu tersesat atau tidak? Tentu saja saya juga tidak mau terjebak untuk, ya, mengikuti pikiran saya. Saya ingin mengangkat sebuah referensi saja dalam Al-Quran. Kalau kita membaca Quran, pertama ada Quran surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu surat ke-68, itu ayat yang ke-7.
Ada ayat yang berbunyi luar biasa seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Saya terjemahkan perlahan ya supaya mengerti. Inna, sesungguhnya, rabbaka, hanya Tuhanmu. Huwa, dialah a'lamu, yang mengetahui biman dhalla an sabilih, seseorang itu tersesat di jalannya atau tidak. Nah, kata-kata sesat ini menjadi kata yang mengerikan. Karena kita sering menggunakan kata sesat untuk menilai keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita. Wah, itu ajaran sesat, itu kelompok sesat. Kan suka begitu. Padahal sesat itu aslinya bukan bahasa Arab. Sesat itu aslinya bahasa Indonesia. Pernah nggak ibu bapak tersesat? Barangkali dulu sebelum ada Google Map, ya, cari alamat itu suka bingung ya. Apalagi alamatnya tidak jelas. Sebetulnya sesat itu keadaan yang terjadi pada seseorang saat seseorang itu sedang mencari sesuatu, kemudian gara-gara tidak tahu. Jadi sebetulnya sesat itu dalam bahasa Indonesia, kondisi yang terjadi pada seseorang gara-gara tidak tahu. Makanya ada kata-kata malu bertanya, sesat di ujian. Bagi mahasiswa. Kalau bagi orang yang sedang mencari alamat, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, kata sesat itu sudah ada di peribahasa itu. Malu bertanya, sesat di jalan. Kalau saya di kampus diganti. Malu bertanya, sesat di ujian. Kalau di kampus. Nah, kalau ibu bapak sedang cari alamat, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi sesat itu gara-gara malu bertanya. Sudah tidak tahu, ya, tidak mau tahu, tetapi merasa paling tahu, betul nggak? Diberitahu tidak mau tahu, kan gitu. Nggak mau bertanya. Akibatnya terjadilah yang disebut dengan sesat. Kita pahami dulu kata sesat. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya itu adalah dhalla. Ya, sesat. Nah, siapa yang boleh menilai seseorang itu sesat atau tidak di jalan Allah? Kata Allah sendiri, inna rabbaka huwa a'lamu. Hanya dia Tuhanmu yang berhak untuk menilai seseorang itu tersesat di jalannya atau tidak. Jadi manusia-manusia seperti kita sebetulnya tidak punya kewenangan untuk menilai orang lain sesat atau tidak. Dan buat apa kita menilai orang lain? Yang paling penting itu kita menilai diri kita sendiri. Nah, kita sering punya kebiasaan merasa sebagai pemegang juru kunci surga. Merasa sebagai pemegang juru kunci rumah Tuhan. Seakan-akan kitalah yang paling punya hak untuk memasukkan seseorang ke surga atau ke neraka, suka begitu. Nah, oleh karena itu marilah kita cermati ayat ini. Yang berhak untuk menilai seseorang itu sesat atau tidak sesat di jalan Allah hanya Tuhan. Nah, yang luar biasa, kalau Bunda Mel nanti lagi santai-santai, coba lihat Quran surat An-Nahl. Di Quran surat An-Nahl, itu surat yang ke-16, itu ayat, sebentar, ayat 125. Ayat 125, saya bacakan ayatnya secara lengkap. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini bagian terakhir dari Quran surat An-Nahl ini, ya, mengulang kembali apa yang dikatakan di Quran surat Al-Qalam yang saya baca tadi. Persis sama. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Cuman bedanya awalnya ada kata-kata ud'u ila